Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview cara kerja mesin cuci Sanyo SW730XT. Ini mesin cuci lama ya teman-teman, cuman onderdilnya, casingnya boleh jelek, cuman onderdilnya udah direkondisi semua, Nah ini ya, ini udah tak kasih air biar enggak terlalu lama ya. Caranya gini, cara pemakaian mesin cuci tetap seperti tutorial saya yang kemarin. Pakaian dimasukkan, diisi air, jangan sekali-kali muter timer, jangan sekali-kali timer diputar sebelum tangannya kita merasakan ini. Nah, ini harus dirasakan benar-benar enteng. Nah, ini harus setengah ngambeng ya teman. Nah, kalau seumpamanya kok belum beleb-beleb gini, belum setengah ngambang, berarti airnya masih kurang. Kalau airnya kurang, jangan sekali-kali Anda muter timer. Kalau ini berat, kalau tangan kita ini berat, begitu juga dengan dinamonya teman-teman. Dinamonya juga berarti keberatan dalam menarik gearbox. Jadi akhirnya panas dan bisa kobong. Jadi jangan sekali-kali putar timer kalau ini sampean rasakan masih berat. Kalau masih berat dikasih air. Terus seumpamanya airnya sampai segini kok masih berat, berarti cuciannya kebanyakan. Cuciannya dikurangi. Mending kita nyucinya sedikit-sedikit berkali-kali daripada sekali langsung banyak, akhirnya sekali mesin cucinya langsung mati. Ya, ini kalau ini langsung udah pas ya, pakaian dimasukkan, diisi air, dirasakan lah udah pas ya, udah enteng. Jadi kalau udah enteng ini udah boleh diputar. Kalau belum oleh enteng belum boleh diputar timernya. Diputar biasanya mesin cuci itu rutenya saya kan 12 33 11. Jadi ini di 12 menit. Ini kinerjanya teman-teman. Mesin cuci Sanyo SW730XT ini adalah mesin cuci lama, keluaran dahulu sebelum kemudian sekarang dirubah menjadi Aqua. Sekarang mereknya menjadi Aqua. Ini sesepuhnya Aqua teman-teman, sesepuhnya mesin cuci Aqua ini. Ya, kinerjanya juga oke. Terus gini ya teman-teman, kalau pengen mesin cuci awet, kalau di sini dia jangan sekali-kali kurang air. Kalau di pengering nanti kan dia takut air ya. Nanti saya jelaskan. Terus lagi, kalau bikin mesin cuci ini bisa awet sampai bertahun-tahun, bahkan bisa untuk selamanya, berarti naruhnya mesin cuci jangan kena sinar matahari, jangan kena panas dan hujan. Karena plastik ini kalau kena panas dan hujan hancur. Terus lagi teman-teman, jadi jangan dianggap, oh saya sekarang punya mesin cuci, berarti enggak perlu ngucek lagi. Nah gitu, saya punya mesin cuci, bisa dipakai untuk selamanya. Nah, itu salah. Karena barang dipakai setiap hari, suatu saat pasti rusak. Tidak mungkin tidak, meskipun Anda beli baru, barang dipakai setiap hari, meskipun cara pemakaiannya benar, suatu saat nanti entah berapa tahun itu pasti rusak. Tapi saya mempunyai metode cara penggunaan mesin cuci, gimana agar mesin cuci ini bisa awet untuk selamanya. Untuk selamanya teman-teman. Jadi metodenya itu di pola pikir kita. Kita itu jangan menganggap ini mesin cuci, kita anggap ini adalah pembantu kita. Kita mempunyai pembantu yang baru. Jadi gini, di atas mesin cuci ini dikasih celengan teman-teman. Cuman ini kan umpama saja ya, ini saya umpamakan celengan yang besar ditaruh di atas ya, celengan yang besar ditaruh di atas. Saya kalau ngasih tahu pelanggan saya seperti itu, celengan besar ditaruh di atas. Jadi setiap kali Anda mau nyuci, cara pemakaiannya harus benar. Pakaian dimasukkan, diisi air, wajib dirasakan dulu sama tangan udah enteng apa belum. Setelah itu baru diputer. Terus itu kan cara pemakaian. Metodenya gini, setiap kali Anda nyuci, carilah uang Rp2.000 teman-teman. Cari uang Rp2.000, diambil, dimasukkan ke dalam celengan.
Setiap kali nyuci cari uang Rp2.000, masukkan ke celengan. Gitu. Setiap kali nyuci, syukur-syukur nyucinya setiap hari. Jadi pakaiannya juga kan nggak sampai numpuk-numpuk. Jadi mesin cucinya nggak keberatan kalau dipakai setiap hari. Terus setiap hari cari uang 2.000 untuk dimasukkan ke celengan. Lah, kalau teman-teman memakai metode seperti itu, cara pemakaian dari saya teman-teman terapkan, metode pemakaian dari saya teman-teman terapkan, berarti mesin cuci ini bisa awet seumur hidup teman-teman. Nggak percaya? Ini metodenya. Jadi seandainya mesin cuci ini contoh ya, saya punya pelanggan 10 bulan lebih mesin cuci beli di saya. Ini gearboxnya jebol teman-teman, gearboxnya jebol. Perbaikan gearbox itu kan kurang lebih sekitar 150.000 sama teknisinya, sama bongkar pasangnya ya. Tapi orang itu waktu memperbaiki malah ketawa, malah seneng, malah bilang alhamdulillah gitu setelah membayar. Kenapa? Karena waktu sudah saya perbaiki, waktu bayar dia membuka celengan teman-teman. Jadi waktu bayar dia tidak mengeluarkan uang dari kantong sakunya, malah dia membuka celengan. Kan bayar di saya 150.000, dia masih punya sisa 300.000 lebih gitu loh. Jadi kan malah menguntungkan kan. Kalau metodenya dipakai itu malah menguntungkan. Oke. Jadi kalau pola pikir kita dirubah, barang elektronik dipakai setiap hari pasti suatu saat rusak. Tapi untuk meminimalis kerusakan itu cara pemakaian wajib dijalankan. Nah biasanya kalau seperti saya jelaskan tadi, gearbox sampai jebol tadi, biasanya berarti orangnya itu makainya airnya kurang teman-teman, airnya kurang biasanya, atau bebannya berlebih, itu menyebabkan gearbox hancur. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau jenengan cara pemakaian diterapkan, metode pemakaian, metode 2.000 tadi diterapkan, setiap nyuci masukkan 2.000, setiap nyuci masukkan 2.000. Dalam 1 tahun, seumpamanya mesin cuci ini 1 tahun rusak, sudah terkumpul kurang lebih 600.000. Bahkan lebih kalau setiap hari dipakai 700 lebih. Nah, untuk perbaikan mesin cuci kan tidak sampai segitu, seandainya seperti itu. Tapi itu hanya untuk berjaga-jaga hal terburuk. Tapi sebenarnya kalau Anda benar-benar menerapkan cara pemakaian yang benar, insya Allah sampai tahun-tahunan awet. Intinya itu jangan sampai dinamonya rusak. Biasanya kalau seperti itu diterapkan itu tidak sampai rusak dinamonya. Biasanya yang rusak hanya timer atau pembuangan atau apa gitu. Jadi hal-hal yang paling murah. Ya, yang agak lumayan kena kan dinamo ya teman-teman. Kena dinamo pencuci, sama dinamo pencuci mati. Dinamonya aja kan sekitar kurang lebih saat ini kan 220.000, belum ongkos bongkar pasangnya, teknisnya. Ya. Jadi kalau pengen mesin cuci itu awet, karena apa? Mesin cuci adalah hal sepele sebenarnya. Pekerjaan sepele, pekerjaan yang paling sepele di rumah tangga adalah ucek-ucek ya teman-teman, nyuci baju. Itu kayaknya pekerjaan sepele, tapi sebenarnya pekerjaan yang sangat menyita waktu dan sangat melelahkan jika tidak ada mesin cuci. Jadi mesin cuci ini sebenarnya itu, kalau saya bilang itu barang penting dalam rumah tangga. Jadi tolong untuk dijaga dan dirawat. Nah, kalau gitu gini ya teman-teman, ini kan tadi saya mereview mesin cuci Sanyo ini ya. Nah, kinerjanya seperti ini ya. Jos kan udah, ini kemarin nyervis di saya, udah jos ya. Oke, nah ini saya review. Ini saya percepat ya. Saya percepat. Nah, ini tadi saya percepat. Hati. Terus ini airnya dibuang. Ini pembuangannya cuma segini teman-teman. Nah, itu buang. Nah, mesin cuci kan rutenya tadi saya bilang ya 12, 33, 11. Maksudnya gini, satu kali ngucek pertama di 12 menit. Jangan lama-lama, jangan sampai 15 menit teman-teman. Kasihan timernya atau kasihan dinamonya. Jadi mending kalau pengen lebih bersih lagi, sebelum dicuci
pakaian direndam dulu di dalam bak, direndam dulu di dalam bak ini selama kurang lebih 1 jam. Tapi mesin cuci ndak boleh dibuat ngekum ya. Mesin cuci jangan dibuat ngekum. Nanti gearboxnya, asnya nanti berkarat kalau ndak sambil muter. Jadi ngekumnya di luar, di bak ya. Biar apa? Biar kotoran-kotoran yang ada di pakaian itu menjadi lunak, dan waktu dimasukkan ke dalam mesin cuci itu mudah untuk perontokan cucian ya, perontokan kotoran di pakaian ya. Jadi harus kalau pengen lebih bersih lagi direndam dulu minimal 1 jam, tapi ngerendamnya di bak, nggak boleh di mesin cuci. Setelah direndam di bak, ditaruh di sini, terus cara pemakaian dijalankan, baru insya Allah nanti bisa bersih. Terus kemudian ini kan tadi kan 12.33, nyuci pertama kan 12 menit. Setelah selesai kan dibuang airnya ya, dibuang sampai habis. Kalau sudah habis ini ditutup lagi. Ini seumpama udah habis, jangan tutup lagi, diisi air lagi, dirasakan lagi sampai enteng. Kalau udah enteng berarti boleh muter. Kalau belum enteng berarti airnya masih kurang. Berarti ini nanti tidak boleh diputar kalau airnya masih kurang. Jadi kalau airnya masih kurang diisi air lagi sampai dirasakan gini udah enteng. Triknya di pencuci adalah tangan jenengan. Jadi kapasitasnya seberapa tangan Anda. Kalau tangan Anda merasakan udah enteng, berarti baru boleh diputar. Kalau tangan Anda merasakan masih berat, jangan sekali-kali muter. Karena saat itu juga bisa rusak dinamonya, karena dinamonya keberatan, akhirnya panas dan kopong. Nah ini seandainya sudah diisi air ya, kan sudah dirasakan udah enteng. Ini diputar lagi di 3 menit untuk bilas pertama. Bilas pertama kan 3 menit. Nah, setelah selesai 3 menit dibuang lagi airnya. Kalau sudah habis tutup lagi, diisi air lagi, dirasakan lagi. Kalau udah enteng diputar lagi 3 menit timernya. Jadi bilas kedua. Cuman bilas kedua biasanya dicampur sama molto atau pewangi agar nanti hasil cuciannya wangi. Lah, setelah bilas kedua ini saya anggap udah bilas kedua teman-teman. Jadi ini saya proses dalam proses pengeringan. Cuman ini sebaliknya. Kalau pengering ini ya, pengering itu takut air teman-teman. Jadi tidak boleh posisi ini masih krocok. Pada airnya gitu udah dimasukkan ke pengering. Tidak boleh. Jadi dibuang, ini tunggu dulu sampai itu bener-bener atus. Tidak perlu diperas, hanya ditunggu aja sampai atus. Bisa ditinggal bikin kopi atau bikin teh ya. Setelah itu kalau sudah benar-benar atus baru dipindah ke dinamo pengering. Ini saya pindah ke pengering ya teman-teman. Kan udah atus ini. Jadi tidak perlu diperas. Ini udah atus ya, udah atus. Tapi kalau diperas ya masih ada airnya ini. Ya masih ada airnya kan kalau diperas, tapi udah atus. Ya, terus pakaian yang paling besar sendiri seperti tutorial saya kemarin. Pakaian yang besar-besar seperti ini, 2 pakaian yang besar atau 3 pakaian yang besar itu ditaruh dulu di sini untuk terakhir. Ya, ini pakaian yang kecil-kecil dimasukkan dulu. Jadi rutenya gini ya. Pakaian yang kecil-kecil ini di dalam ya, yang kecil-kecil di dalam. Terus pakaian yang besar-besar ditaruh di atasnya. Buat apa? Buat agar pakaian yang kecil-kecil itu waktu ini muter, pakaian yang kecil-kecil itu ndak naik ke atas. Jadi yang kecil ndak boleh ditaruh di atas, karena kalau muter dia akan naik ke atas dan masuk ke sela-sela sini. Akhirnya tong pengeringnya seret dan rusak. Jadi yang besar-besar ini ditaruh di atas. Kenapa saya review seperti ini? Karena kebanyakan mesin cuci itu presnya ini udah hilang. Jadi sebenarnya meskipun presnya udah hilang tidak masalah. Asalkan 3 pakaian yang paling atas adalah yang besar-besar. Buat apa? Buat gantinya tadi. Buat gantinya tutup pengering tadi. Tapi ditata seperti ini. Ditata. Nah, udah ditata, udah rata. Jadi ini 3 yang di atas ini besar-besar. Terus kalau ndak ada presnya tidak boleh full ya. Meskipun yang atas besar, kalau full pasti naik. Jadi ini
segini ya, jaraknya 1 jari. Ditata, tutup. Terus ngeringkan jangan lama-lama teman-teman, 1 menit aja, cukup 1 menit aja. 1 menit ya. 1 menit, 5 menit sama aja. Tidak ada mesin cuci 2 tabung sebagus apapun, walaupun menitannya ini diperbanyak sampai 5 menit, keluar dari pengering langsung kering bisa digunakan, tidak ada. Semua mesin cuci pasti butuh sinar matahari walaupun sebentar. Jadi kalau jenengan muter ini terlalu lama, seumpamanya di 5 menit gitu ya, kalau ini tak cop-copannya dijabut, belakang ini dibuka, dinamo disentuh, itu panas teman-teman kalau 5 menit. Jadi jangan 5 menit ya, 1 menit aja. Saya kalau ngajari 1 menit aja, atau kalau maksimal ya 1,5 gitu. 1 menit aja udah atus kok. Nah bedanya kalau seandainya hanya 1 menit, ini dicabut, belakang ini dibuka ya, dinamo disentuh, itu hanya hangat teman-teman. Jadi intinya saya ini ngajari gimana caranya agar mesin cuci ini bisa awet. Selain saya mereview tadi kinerja mesin cuci Sanyo ini, saya juga sekalian ngajari gimana caranya agar mesin cuci ini bisa awet untuk selamanya. Jangan lupa kalau untuk selamanya, di samping cara pemakaian, metode pemakaian, metode celengan tadi harus wajib dijalankan. Kalau Anda menjalankan cara pemakaian yang benar dan metode celengan dijalankan, insya Allah mesin cuci Anda akan bisa digunakan selamanya. Kenapa? Kalau mesin cuci Anda rusak, berarti dia kan udah capek, tapi waktu perbaikan dia udah ada jatahnya sendiri. Itu uangnya sendiri kan, uangnya jatahnya mesin cuci, dan pasti lebih, nggak mungkin tidak teman-teman. Karena saya punya temen dulu itu udah beli mesin cuci di saya hampir 2 tahun, itu hampir 2 tahun mesin cucinya rusak, tapi nggak diperbaiki gara-gara dia pakai metode pemakaian. Kenapa? Waktu rusak dia jual ke saya, dia beli baru. Dari mana? Dari hasil metode pemakaian. Jadi setelah hampir 2 tahun itu kan mesin cucinya rusak. Terus intinya itu mesin cucinya akhirnya dibuang. Sebenarnya nggak dibuang, dijual ya. Karena apa? Karena dia menjalankan benar-benar setiap hari metode pemakaian dijalankan. Jadi metode pemakaian itu waktu dibuka, celengannya dibuka itu ada 1.200.000 lebih teman-teman. Jadi kan udah bisa buat beli mesin cuci baru. Makanya mesin cucinya yang lama dijual ke saya. Jadi intinya metode pemakaian itu suatu saat kalau mesin cuci jenengan rusak, pasti bisa untuk memperbaiki mesin cuci. Jangankan untuk memperbaiki, untuk beli lagi aja itu loh bisa. Dan itu sudah terbukti di pelanggan saya, banyak pelanggan saya yang menjalankan seperti itu dan bisa benar-benar digunakan untuk memperbaiki lebih. Nah ini tadi udah 1 menit lebih ya, udah 1 menit kok, 1 menit pas 1 menit tadi. Nah ini udah kering ya teman-teman, kering 1 menit. Jadi nggak perlu lama-lama, 1 menit aja udah kering gini. Buat apa lama-lama gitu loh. Loh kering kan, 1 menit udah kering. 1 menit udah kering. Nah udah kering, sama aja. Anda coba kalau enggak percaya, Anda putar 1 menit sama Anda putar 5 menit, hasilnya tuh enggak begitu, bedanya enggak signifikan. Sama aja kita tetap butuh sinar matahari walaupun bentar. Nah bedanya kalau jenengan muternya terlalu lama, berarti seandainya itu muternya 1 menit kan biasanya, kalau Anda muternya terlalu lama sampai 5 menit gitu, berarti Anda muter sama bilang dang rusak gitu, nek terlalu lama. Jadi jangan lama-lama ya teman-teman, 1 menit atau 1,5. Jadi saya ini mereview mesin cuci Sanyo ini sekalian ngasih tahu cara pemakaian agar mesin cuci Anda bisa awet untuk selamanya. Cara pemakaian dijalankan, metode pemakaian dijalankan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.